Coba bayangin ya, ada sebuah konfrontasi yang tegang banget. Dan ini kejadiannya langsung di kaki salah satu gunung paling penting di Jawa Barat. Ini bukan sekedar berita biasa loh, ini tuh drama nyata antara seorang gubernur, para penambang, dan nasib sebuah gunung yang udah terluka parah. Nah, kita mulai dari sini. Kutipan dari gubernur ini langsung ngelempar kita ke tengah-tengah aksinya. Ini bukan kunjungan dinas yang formalitas, yang basa-basi. Bukan, ini tuh sidak. Sebuah, ya bisa dibilang penyergapan yang tujuannya cuma satu. Membongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di sana pas lagi nggak ada yang ngawasin. Jadi pertanyaannya kan kenapa sih kunjungan mendadak ini penting banget? Kenapa juga harus diam-diam? Nah, jawabannya itu ada di apa yang ditemuin sama gubernur pas dia udah sampai di lokasi. Wah, kebayang nggak sih tegangnya suasana di sana? Para pekerja lagi sibuk, ketangkep basah. Alat-alat berat yang lagi ngeruk gunung di area terlarang langsung berhenti semua. Tiba-tiba sunyi. Terus, sang gubernur jalan di tengah-tengah mereka, di antara bukti-bukti perusakan yang jelas banget di depan mata. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Nah, slide ini nunjukin perbedaan yang penting banget. Ini bedanya antara penegakan hukum yang beneran sama yang cuma, ya sandiwara aja. Kalau kunjungannya diumumin dari jauh-jauh hari, ya jelas semuanya disembunyiin, alat-alatnya hilang, aktivitas berhenti. Seolah-olah nggak ada masalah apa-apa. Tapi, dengan sidak kayak gini, semua kedoknya kebuka. Skala kerusakan yang sebenarnya, itu baru kelihatan jelas. Oke, sekarang kita geser sedikit fokusnya ya. Dari momen konfrontasi yang tegang tadi, sekarang kita mau lihat dampak jangka panjangnya. Kita bakal lihat sedalam apa sih luka yang udah digoreskan ke tubuh Gunung Ciremai ini. 13 tahun. Coba deh direnungin angkanya. 13 tahun. Itu artinya lebih dari 1 dekade gunung ini dikeruk, bisa dibilang hampir tanpa henti. Nah, pertanyaan paling gampangnya kan muncul. Selama ini aparat kemana aja? Kok bisa-bisanya pembiaran ini terjadi selama itu? Dan ini dia rangkuman kerusakan berantainya. Ini efek dominonya. Jadi ini bukan cuma soal batu yang diambil ya, tapi ini soal ekosistem yang rusak total, sumber air bersih buat puluhan ribu warga di bawahnya jadi terancam, dan tentu aja risiko longsor yang makin besar setiap kali hujan deras. Bahaya banget kan? Jadi intinya gini, ini tuh bukan cuma soal pemandangan jadi jelek, ekosistem itu kan sistem penopang kehidupan kita. Biar gampang, coba bayangin keran air di rumah Anda. Tiba-tiba airnya jadi keruh, atau malah mati total. Kenapa? Karena sumbernya di gunung sana dirusak. Nah, itulah ancaman nyata yang dihadapi warga di sekitar Ciremai. Oke, kerusakannya jelas banget dan serem dampaknya. Tapi, pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang ngerjain ini? Dan kenapa mereka mau ngambil resiko sebesar itu? Jawabannya, ternyata sesederhana perjuangan buat bertahan hidup. Satu kalimat ini, nusuk banget. Langsung ke inti masalahnya. Jadi, di balik setiap truk yang ngangkut batu, di balik setiap bongkahan tanah yang digali, itu ada dilema kemanusiaan. Ini bukan tentang serakah, tapi tentang kebutuhan paling dasar. Gimana caranya biar keluarga di rumah bisa makan? Rp150.000. Itu penghasilan mereka kalau lagi hari baik ya, kalau lagi dapat banyak. Dan itu hasil kerja banting tulang seharian di bawah panas matahari, modalnya cuma linggis sama cangkul. Ingat ya, ini angka maksimal di hari yang baik. Nah, kalau lagi apes, lagi sepi, pendapatan mereka bisa anjlok sampai cuma 50.000. Angka-angka ini nunjukin betapa rapuhnya kondisi ekonomi mereka. Batas antara bisa makan sama nggak makan itu tipis banget. Dan ya, kondisi inilah yang bikin mereka terpaksa balik lagi dan lagi ke tambang. Mungkin kita mikir, kenapa nggak merantau aja ke kota, cari kerja bangunan gitu? Ternyata itu juga bukan pilihan yang lebih baik. Kenapa? Gajinya mungkin sedikit lebih gede, tapi langsung ludes buat bayar kontrakan, makan, transport. Ya sama aja bohong. Jadi mereka ini benar-benar di posisi yang kejepit, nggak banyak pilihan lain. Nah, di tengah dilema yang rumit ini, di satu sisi ada lingkungan yang hancur, di sisi lain ada orang-orang yang putus asa, sang gubernur justru ngambil langkah yang, benar-benar nggak ada yang nyangka. Disinilah ceritanya berbalik arah. Jadi solusinya apa dong? Apa para pekerja ini harus dihukum, dipenjara? Atau justru dikasih sebuah tujuan hidup yang baru? Pertanyaan ini mengubah segalanya. Jadi bukannya ngeluarin borgol, gubernur malah nawarin gaji. Bukannya ngancam penjara, dia malah nawarin kerjaan baru.
Tugasnya adalah nyembuhin lagi gunung yang sama, yang udah mereka rusak. Ini kan puter balik 180 derajat. Dari yang tadinya perusak, sekarang jadi perawat. Yuk, kita coba bedah lebih dalam deh. Rencana yang kedengerannya ambisius banget ini. Gimana sih caranya ngubah penambang batu jadi penjaga hutan? Dan ini bukan sekedar janji kosong loh, rencananya itu jelas banget. Didesain buat jalan selama 4 tahun ke depan. Dan ini diikat langsung sama sisa masa jabatan gubernurnya. Jadi ini kayak pertaruhan nama baik dan komitmen pribadi buat mastiin perubahannya beneran kejadian. Nah, ini bagian yang pinter dari rencananya. Mereka nggak cuma nanam pohon hutan biasa, tapi pakai sistem tumpang sari. Artinya apa? Jadi di sela-sela pohon buat ngijoin lagi, itu ditanam juga pohon yang produktif. Ada pohon buah, alpukat, bahkan katanya jengkol juga. Tujuannya jelas, biar nanti di masa depan, masyarakat punya penghasilan yang terus-menerus dari hutan yang mereka rawat sendiri. Keren kan? Tapi, solusi ini bukan cuma buat para pekerja aja loh. Coba lihat tabel ini. Ini tuh cara si gubernur buat maksa semua pihak ikut tanggung jawab. Dari pejabat lokal yang mungkin selama ini tutup mata, sampai pihak Taman Nasional yang jelas-jelas pengawasannya kurang. Semuanya sekarang dikasih tugas buat ikut benerin masalah ini. Nggak ada lagi yang bisa lempar batu sembunyi tangan. Dan gubernur menutup tawarannya dengan kalimat yang wah, kuat banget, pilihan yang dikasih cuma 2, dan kontras banget. Di satu sisi ada janji masa depan yang baik, jadi berkah buat anak cucu, tapi di sisi lain ada ancaman, konsekuensi serius kalau mereka balik lagi ngerusak. Ini campuran antara harapan besar dan peringatan yang super keras. Pada akhirnya, semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Rencananya bagus, komitmennya kelihatannya ada, tapi apa ini beneran bisa berhasil? Karena kan keberhasilannya ini bergantung banget sama banyak hal, konsistensi, pengawasan yang benar, dan yang paling penting, perubahan cara pikir semua pihak yang terlibat, dari pekerja sampai pejabat paling atas.